terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja PPG Pendidikan Agama Islam Batch 2 tahun 2025. Nama Rahmawati dengan NIM 251041823668. Asal LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Asal sekolah SMA Negeri 1 Sungai Keru. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, belajar. Kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Marilah teman-teman mengawali pelajaran agama Islam pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Absen terlebih dahulu ya. Alisa hadir. Algi hadir. Masuk semua ya? Alhamdulillah, berarti kalian siap mengikuti pelajaran hari ini ya. Kalau ada sampah di sekelilingnya silahkan dibuang dulu diambil. Kalau kelas kita bersih, belajar pun kita nyaman. Sebelum belajar, kita membangkitkan semangat kita dulu ya, menyanyikan lagu nasional. Ini lagunya, silahkan berdiri ya anak. Ini ada kesepakatan kelas yang telah kita kesepakati bersama-sama ya. Ingat kan? Ada berapa? 5. Ada 5 kesepakatan kelas. Yang pertama apa nak? Menjaga kebersihan kelas. Kedua, disiplin waktu dan berpakaian rapi. Kesepakatan kelas kita yang telah kita buat ya. Nah, dari kesepakatan ini apakah mau dirubah atau tidak? Oke, lebih semangat lagi. Kita ice breaking terlebih dahulu. Tangan. Lalu kita belajar tentang apa? Tentang berpikir. Ingat pelajaran kita minggu lalu? Oke, silakan. Pelajaran minggu lalu kita membahas tentang berpikir kritis. Iya. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif, mempertimbangkan berbagai pendapat, dan membuat keputusan atau kesimpulan berdasarkan logika dan bukti yang ada. Oke, terima kasih kita belajar tentang berpikir kritis. Nah, hari ini kita belajar tentang bukti keimanan yang mencakup 4 hal. Yang pertama, memenuhi janji. Kedua, mensyukuri nikmat. Yang
kan? Aib disebut dan menjelekkan nama baik. yang mengeratkan kita dengan hubungan orang lain supaya kita dapat tahu bahwa orang itu jujur, Ya. tidak sombong dan tidak melakukan sesuatu yang buruk. Tepuk tangan untuk kalian semua. Pelajaran kita hari ini mempunyai tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama, tujuan yang pertama adalah apa? Dapat menganalisis cabang iman, memenuhi gaji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain dengan benar. Belajar berdasarkan tadarus terlebih dahulu. Oke, ada. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hur. Innallaha yahkumu ma yurid. Sadaqallahul azim. Saudara menampilkan video. Silahkan kalian pahami, silahkan kalian perhatikan. Katanya sih pasangan, harga tahu itu makanya Video yang telah kalian tonton bersama tadi ya, kalian pahami belum? Sudah ya. Apa yang dapat kalian pahami dari video yang telah ditayangkan tadi? Ada yang tahu? Siapa? Enggak. Jadi dari video tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa kita harus menutupi aib orang lain. Kita tidak boleh membuka atau menceritakan kesalahan, kekurangan, dan dosa orang lain kepada siapapun, dan mengajarkan kita tidak boleh menyebarkan gosip atau fitnah. Iya, tidak boleh menyebarkan gosip atau fitnah. Rekan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Silahkan kalian kerjakan berkelompok, kerjasama yang baik. Nanti setelah selesai mengerjakan kelompoknya, kita presentasikan ke depan ya. Tugas kalian yaitu menjawab pertanyaan dari LKPD ini. Paham? Ini kelompok 2. Kelompok berapa nak? 3. Oke, kelompok 3. Kelompok
Kelompok apa ya? Ada kesulitan nak? Kelompok 3? Tidak ada? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kita presentasikan ke depan supaya lebih semangat dan fokus lagi. Ya. Kelompok 3 maju ke depan, presentasikan makalahnya atau tugas kelompoknya. Kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menjaga lisan yang akan dibacakan oleh Reva. Baiklah, saya akan membacakan soal itu. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan menjaga lisan dalam Islam. Menjaga lisan adalah menghindari perkataan agar hanya menghasilkan kebaikan, menghindari ucapan buruk seperti fitnah, gaib dan dusta yang dapat merusak hubungan sosial diri sendiri. Tuliskan 3 contoh perilaku menjaga lisan yang dapat diterapkan Pada Allah dalam berbagai keadaan, maka akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, itulah materi yang hasil diskusi kami dari tadi. Saya harap teman-teman bisa mengerti. Apabila teman-teman tidak mengerti, kami akan buka sesi tanya jawab. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Oke, silakan nanti. Cara mensyukuri nikmat yang telah kita terima. Apa arti sebenarnya dari istilah bersyukur dalam Islam? Saya akan menjawab pertanyaan dari Afiza. Bagaimana cara untuk mensyukuri yang telah kita terima? 1. Bersama. Contohnya kesehatan, harta, ilmu. Dan itu saja. Baiklah, Risa, apakah jawabannya sudah jelas? Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Jawaban yang kalian jelaskan saya cermati dan jelas. Baiklah, Ada beberapa saja perilaku mensyukuri nikmat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada banyak, tapi kami hanya bertemu 3. Mengetahui 3. Nah, yang pertama mengucapkan terima kasih. Menikmati hal-hal sederhana. Dan 3, menjauhi segala larangan Allah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Bagaimana menurut jawaban dari kelompok kami? terima kasih jawabannya. Saya sudah Dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Diskusi yang telah disampaikan di depan tadi, apakah ada tingkat kesulitan? Nak?
Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan perwakilan kelompoknya tugasnya dikumpulkan di depan. Oke. Ya. Tadi siapa yang mau menyimpulkan? Tadi kita belajar tentang bukti keimanan, yang mana ada 4 materi, yaitu menutupi aib orang lain, menepati janji, menjaga lisan, dan mencuri nikmat. Nah, yang pertama menepati janji. Menepati janji berarti kita melaksanakan apa yang telah diucapkan dan disepakati dengan orang tersebut dan orang lain. Nah, menjaga sunnah. Bahwasannya kita tidak boleh mengumbar aib orang lain, terus menjaga lisan kita supaya tidak menyakiti hati orang lain. Oke, refleksi dulu. Apa yang membuat kalian senang, atau materi yang disampaikan hari ini senang atau tidak? Ada kesulitan tidak? Berarti minggu depan, pelajaran minggu depan ya, silahkan kalian cari referensi, bisa dari internet ya, bisa dari buku ya. Kita menutup pelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan